semua tim, semua keluarga besar dari GAP Rehoboth Surabaya. Mari kita doa dulu, saudara. Bapak yang bersyukur buat siang ini, buat hari ini, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada dan selalu kekal buat setiap kami. Biar roh hikmat dan wahyu penuh atas setiap kami, Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu atas setiap kami. Itu rancangan damai sejahtera. Dan rancangan yang penuh harapan. Apapun boleh terjadi, Tuhan. Kami tetap mau belajar melihat Engkau terus. Biar pengurapan-Mu penuh atas setiap kami, Tuhan, semuanya. Kami percaya, Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menjelaskan langkah demi langkah masa depan hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, seluruh keluarga besar gereja GAP Rehoboth, Tuhan. Akan seperti di surga. Haleluya. Amin. Oke, pertama shalom. Sekali lagi terima kasih Bu Maria dan tim dan seluruh keluarga besar di sana. Ya, basically kami kangen ya untuk ketemu karena biasanya nih nggak lama lagi dari jam sekian ini biasanya kan kita udah ngobrol-ngobrol hangout di bawah ya, lihat meja-meja di deret-deret saudara. Ya, dan semua yang ada itu isinya cuman seru dan seru saudara. Ya, mulai dari kantong plastik isi kerupuk, kaleng isi kerupuk dan semuanya. Oke, ini out of context, tapi kangen saya harus saya sampaikan dulu, saudara. Ya, oke, selamat tahun baru. Saya percaya tahun ini akan makin luar biasa. Nah, ketika saya berdoa diminta Ibu Maria untuk tugas dan saya bersukacita. Ketika saya berdoa dan saya minta hikmat Tuhan, apa yang harus saya bagikan? Ya, Tuhan ingatkan satu, saudara. Perhatikan fokusmu. Nah, sebab itu hari ini saya akan kasih judul, perhatikan fokus kita. Saudara, semakin ke depan, saya cuma mau bilang satu aja, saudara. Perhatikan fokus kita. Karena arah Anda dan saya berfokus, itu semuanya pilihan kita. Sekali lagi ya, Anda mau fokus kiri, ke kanan, ke depan, ke atas, ke bawah, itu semua pilihan Anda dan saya. Ya, nggak ada satupun pihak luar yang bisa mempengaruhi fokus ini. Saudara, saya harap Anda bisa benar-benar perhatikan ini karena kalau orang salah fokus, bahasanya anak muda itu salfok, saudara. Ya, ini repot, saudara. Ya, ini repot. Ya, satu contoh aja, saya pernah habis pelayanan pulang dengan anak rohani saya. Ya, naik jalan tol, lewati tol, saudara. Kita saking asiknya ngobrol, kita salah fokus, saudara. Itu muternya lumayan, saudara. Bukan sekedar muter jarak pendek, muternya tuh jauh. Ya, harus ke tempat pintu keluarnya, exit-nya, terus nyari putarannya lagi, terus nyari jalan masuknya lagi. Nah, itu kalau jalan tol masih mending, saudara. Ya, tapi moyang kita Adam dan Hawa, saudara, salah fokus, saudara. Ya, harusnya fokus kemana? Ya kan? Anda lihat ya di Kejadian 3, dipancing sama iblis lewat ular. Apa yang membuat dia salah fokus, saudara? Dia sempat bilang itu loh, buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu kayaknya menarik. Halo, hati-hati saudara ya. Jadi jangan salah fokus, ya. Harus fokus kemana? Nah, baiklah, kita akan belajar dari orang-orang yang ada di Alkitab, di Firman Tuhan yang memang luar biasa. Dan of course kita akan belajar dari Tuhan langsung juga. Nah, saya mulai dari apa yang kata Daud, saudara. Mazmur 27 ayat 4. Saya sekaligus tampilkan dua versi, saudara. Ya, jadi saya percaya gereja ini adalah gereja yang belajar. Ya, karena kenapa? Gembalanya saudara Bu Maria itu ya semakin senior semakin senang belajar, saudara.
Ya, semakin senior semakin senang belajar. Jangan sampai kita, saudara, ya hari demi hari malah capek belajar, saudara. Enggak, saudara, justru Anda akan lihat ini loh kehebatannya Tuhan. Ayat yang kita biasa baca adalah satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara perhatiin, satu hal ya yang dia minta, ya kan, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, dan menikmati. Artinya apa? Mengalami, saudara, di baiknya, mengalami kasihnya. Saudara perlu tahu, waktu ayat ini ditulis sama Daud, itu bait Allah belum dibangun, saudara. Makanya dia rindu. Tapi Anda perlu bersyukur ketika Yesus lahir, saudara. Ya, Yesus itu menjadikan Anda dan saya rumahnya. Halo, amin. Ya, perhatiin baik-baik, saudara. Nah, saya akan tunjukkan, saudara, lihat ayat ini ya, saudara. Lihat ini. Yang The Passion nulisnya begini, saudara. Ya kan? Inilah satu hal yang kurindukan dari Allah. Satu hal yang kucari di atas semua yang lainnya. Ini di atas segala-galanya. Aku menginginkan hak istimewa, hak spesial untuk tinggal bersamanya di setiap waktu di dalam rumahnya, menemukan keindahan wajahnya, penuh dengan kekaguman, bergembira dalam kemuliaan dan anugerahnya. Aku ingin menjalani hidup yang sangat dekat, hidupku sangat dekat dengannya, sehingga dia senang kepada setiap doa. Saudara lihat, Daud, saudara, itu memilih untuk menghidupi kehidupan seperti ini. Ya, Daud memilih untuk hidup seperti ini, saudara. Ya, saudara lihat baik-baik ya. Yang diinginkan Daud tuh satu ini aja. Ya, padahal kalau Anda lihat mundur di Mazmur 23 ayat 1 itu dia nulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, bahasa Inggrisnya kita sering dengar, The Lord is my shepherd, I shall not want. Aku nggak pengen apa-apa lagi. Tapi di ayat ini dia bilang, oh iya, ada satu hal yang aku masih pengen. Nah, saudara, bukannya Daud itu bolak-balik atau nggak konsisten, bukan, saudara. Tapi dia tidak minta semua yang kebendaan. Dia tidak minta semua yang namanya jasmani atau daging. Ya, dia tidak minta yang aneh-aneh, saudara. Dia cuma pengen satu aja. Apa sih? Hidup. Di mana? Selalu dekat sama dia. Amin. Selalu dekat sama dia. Ya. Saudara, saya mau bilang, kenapa sih waktu kita kecil, atau kenapa waktu kita punya anak-anak kita masih kecil, ya kalau kita pergi, anak-anak selalu pengen ikut. Siapa yang ngalamin ini? Halo? Ya, saya ngalamin, saudara. Ya, anak-anak selalu pengen ikut kita. Kenapa? Saudara, karena dia pengennya deket kita terus. Amin. Saudara, sangat dekat dengannya. Saudara. Nah, saya percaya Daud menghidupi perjalanan hidupnya ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya yang katanya cuma sedikit. Ya. Dan dia mengalami segala hal, dan saya lihat kalau Anda lihat di kitab Mazmur itu ditulis bahwa dia tuh tertolak sebenarnya. Ya, tapi saya bersyukur, maksudnya dia memilih untuk mendekat sama Sang Pencipta. Saudara, nah ayat 5 dan 6 Mazmur 27 ini alasannya, sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya. Ya, dia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu, ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Di dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Dalam The Passion ditulis, di dalam perlindungannya pada hari kesusahan, di sanalah kamu akan menemukan aku, karena dia menyembunyikan aku di sana di dalam kekudusannya. Dia telah menyelundupkanku ke tempat rahasianya, di mana aku tetap aman.
tidak terjangkau oleh semua musuhku. Dan sekarang dengan kemenangan, aku akan membawa persembahan pujianku kepadanya, menyanyi dan bersorak-sorai dengan sukacita yang meluap. Ya, dengarlah dan kamu dapat mendengar suara riuh sorak-sorai pujianku kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, Anda lihat ini. Kita lihat semuanya. Ya, Daud memilih ini, dia nggak main-main, saudara. Ya, karena dia sempat tahu, saudara. Dia tahu banget perjalanan hidupnya. Ya, kalau di luar Tuhan, ambiar nggak karu-karuan. Nah, ketika saya tanya lebih lanjut, barusan saya sebelum acara ini, saya juga berdoa lagi. Saya tanya, Tuhan, kenapa Engkau memberikan aku introduksinya? Intronya harus pakai Mazmur 27 ini. Saudara, saya meyakini 2022 ini ke depan, Anda berjemaat di satu rumah yang namanya Rehobot, yang artinya adalah luas, lega. Amin. Saya percaya Tuhan sedang berbicara dan memberikan spesial wisdom buat Bu Maria dan tim. Ya. Untuk apa? Membawa para jemaat, membawa semua orang yang berparkir ya di sini, di rumah ini. Tuhan menjanjikan apa, saudara? Kelegaan di mana Anda bisa terus-menerus punya hak istimewa untuk melihat Tuhan. Amin. Tapi sekali lagi, saudara, semua pilihan Anda. Apakah Anda dan saya percaya itu, kita pasti akan memilih melihat Tuhan terus. Amin. Saudara, kita pasti akan melihat Tuhan terus. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, banyak hal, saudara, ya, yang kita alami. Pandemi udah hampir 2 tahun kita alami. Terus sampai kapan lagi? Nggak tahu, saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Amin. Karena Dia adalah Gembala Agung yang mengasihi kita semua. Dan kasihnya itu kekal. Nah, sebab itu saudara, jangan pernah tinggalkan Dia. Setuju? Ya. Jangan kelayapan, keluyuran yang enggak karu-karuan. Karena ketika terjadi apapun, Dia melindungi kita. Saudara, ya. Daud selalu punya keinginan itu, memandang keindahan wajahnya. Kenapa? Karena Daud ingat, saudara, ya. Ingat sama siapa? Ya kan, ingat sama dulu-dulunya ketika Tuhan membawa nenek moyangnya keluar dari Mesir, saudara. Betul ya? Halo? Ya kan, ketika Musa, zamannya Musa, saudara, di kitab Keluaran. Di Keluaran 33 Musa sempat bertanya, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Tadi kita lihat, saudara, di ayatnya. Ya kan, di Mazmur 27 ini ada yang tulisannya ditulis apa? Aku ingin memandang kemuliaan-Mu, saudara. Ya kan? Saudara, dinyatakan di sana, ya kan, ya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Musa minta show me your glory, ya, bahasa Indonesia cuma bilang, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bagus banget, saudara. Ditulis apa? I will show all of my goodness. Daud tahu banget kalau dia mendekat sama Tuhan dan dia memandang Tuhan, itu dia lihat semua kebaikannya. Halo? Saudara, saya meyakini di tahun ini Anda akan melihat semua kebaikannya. Pak, kebaikannya Tuhan emang ada batasnya? Tidak, justru. Ya, dia selalu ada kebaikan, ada kemurahannya, saudara. Ya kan? Ya, itu bergembira di dalam kemuliaan dan anugerahnya. Saudara, saya kasih perhatikan baik-baik. Ketika Anda dan saya bisa benar-benar menghidupi kebenaran ini, dan saya percaya jemaat di sini Tuhan akan bawa melalui gembala yang Tuhan pilih untuk masuk ke sana. Tapi sekali lagi, mohon maaf, saudara, semua tergantung pilihan Anda dan saya. Amin. Mau lihat masalah, lihat pandemi, lihat persoalan itu sebagai persoalan terus-menerus,
atau melihat bahwa Tuhan yang memilih Anda dan melahirkan Anda, dan Anda dipilih pada zaman seperti ini, dan Anda bersyukur dan bilang, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Anda mengalami segala sesuatu yang perjalanannya sepertinya, aduh, kok nggak enak. Anda belajar, terima kasih Tuhan. Amin. Ya, baiklah saudara. Kita akan lihat pengalaman Daud di dalam keintiman dengan Tuhan. Ini yang sering saya bilang tentang soaking in His love. Berendam di dalam kasihnya. Mazmur 23, kita akan lihat. Ya, ini Mazmur yang sangat terkenal dan menurut sejarah diduga Mazmur ini ditulis oleh Daud belum jadi raja, saudara. Pada saat dia masih jadi gembala kambing domba yang sedikit, itu umur kira-kira 16 tahunan. Gembala yang baik, ayat 1, Tuhan adalah teman terbaikku dan gembalaku. Aku selalu mempunyai lebih daripada cukup. Tuh, saudara pasti punya lebih daripada cukup. Tentang apa? Tentang segala, saudara. Ya. Terutama apa? Tentang kehidupan yang asli yang dari Tuhan, yang lebih daripada cukup, dan itu menular kepada semuanya. Setiap Anda bicara ke teman-teman, setiap Anda sharing, Anda ngobrol, ya, kita semua selalu merasakan ada kasih Tuhan mengalir dari pembicaraan anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Jangan malah nimbrung dengan segala yang ruwet-ruwet. Ya. Banyak berita, banyak rumor, banyak apa. Ya kita tahu secukupnya boleh. Tapi jangan terus seneng banget sama kayak gituan. Ada tuh yang seneng banget, saudara. Ya ditanya, bahas tentang ini langsung tahu, bahas tentang itu langsung tahu. Ya, saya sedih, saudara, kalau kayak gitu. Ya, tapi begitu bahas tentang firman Tuhan, ini bukan di sini ya, bukan di sini sekali lagi. Ya, malah bingung, saudara. Ya, saudara. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah teman terbaikku dan gembalaku, aku selalu mempunyai lebih dari itu sudah cukup. Ayat 2 ditulis, dia menawarkan tempat peristirahatan untukku di dalam kasihnya yang mewah. Lihat tuh saudara, dia menawarkan. Ya, bisa nggak kita nggak mau? Bisa. Buktinya apa? Ada domba-domba yang ngeloyor sakar PDW, betul? Halo? Tapi saya berdoa, saya yakinkan, saya declare, ya, domba-domba dari rombongan Rehobot akan terus ada di tempat yang luas itu. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, jangan ada yang keluyuran, saudara. Benar-benar nih. Ya, dia menawarkan di tempat peristirahatan untukku di dalam kasihnya yang mewah. Jalan-jalannya membawaku ke oasis damai sejahtera. Aliran kebahagiaan yang tenang. Jalan-jalannya loh, saudara, bukan jalan-jalanku. Makanya ini konsisten dengan Yeremia 29 ayat 11, rancangan padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Cuman seringkali kita nggak kelihatan. Ya. Saat ku tak melihat terang jalannya, tetap hati tetap percaya. Dan belajar untuk terus fokus kepadanya, saudara. Di sanalah dia memulihkan dan menghidupkanku kembali. Dia membuka di hadapanku jalan-jalan untuk menyenangkan Allah dan membawaku mengikuti jejak langkah kebenarannya, supaya aku dapat membawa kehormatan bagi namanya. Lihat, saudara, ya, lihat ketika Anda dan saya mengikuti jalannya, maka semua hasil kita, semua prestasi kita, semua yang kita hidupi itu memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya lanjut dengan 4, 5, dan 6. Ya, ayat 4, 5, dan 6 berkata apa? Tuhan, bahkan ketika jalanmu membawaku melalui lembah kegelapan yang paling dalam, ketakutan tidak akan pernah menaklukkanku. Amin. Nah, saudara, tolong jangan lihat ayat ini. Tuh, Tuhan yang membawa. Saudara, ini perjalanan. Amin. Kita belum lama merayakan Natal, kita selalu dengar sebuah nama, Immanuel. Amin. Nama Immanuel, Tuhan beserta kita, itu jangan cuma di bulan Desember aja saudara hafal. Artinya Anda disertai Tuhan selama-lamanya, kecuali kita keluyuran. Ya. Dia menyertai kita. Bahkan ketika jalan membawaku melalui lembah kegelapan yang paling dalam,
Ketakutan tidak pernah menaklukkanku. Karena engkau sudah menaklukkannya. Engkau tetap dekat kepadaku dan memimpinku melaluinya sepanjang jalan. Otoritasmu adalah kekuatanku dan damai sejahteraku. Penghiburan dari kasih-Mu menyingkirkan ketakutanku. Aku tidak akan pernah kesepian karena engkau ada di dekatku. Amin. Kita nggak akan pernah kesepian karena Dia selalu ada bersama kita. Raja damai. Saudara, God is love, Tuhan penuh kasih. Kita tenggelam terus dalam kasih-Nya. Saudara, kami sekeluarga, saya percaya dengan keluarga besar Rehoboth, dimulai dari keluarga gembala, ibu gembala, dan semuanya, itu pasti memilih untuk berendam di dalam kasih-Nya terus. Karena di sanalah tempat yang paling aman dan paling nyaman. Engkau menjadi pestaku, saudara. Lihat, engkau menjadi pestaku yang sedap, bahkan ketika musuh-musuhku berani melawan. Engkau mengorapiku dengan keharuman Roh Kudus-Mu. Engkau memberiku semua yang dapat kuminum darimu sampai hatiku meluap. Sampai kita meluap. Buat siapa meluap? Luber buat siapa? Buat orang lain. Ingat, Anda akan dipromosi, Anda akan diberkati. Itu untuk orang lain merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayat 6. Jadi mengapa aku harus takut kepada masa depan? Karena aku dikejar hanya oleh kebaikanmu, Aku dikejar hanya oleh kebaikanmu dan kasihmu yang tidak berkesudahan, kekal. Kemudian sesudah itu ketika hidupku berakhir, aku akan kembali ke hadiratmu yang mulia untuk tinggal selamanya bersamamu. Saudara yang saya kasihi, ya, Anda lihat ayat-ayat ini, saudara. Betapa Dia itu luar biasa. Amin. Daud menghidupi ini, saudara, ketika dia masuk di dalam lembah kegelapan. Saudara, ya, ayat ini jelas ya. Aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena engkau sudah menaklukkannya. Engkau tetap dekat kepadaku dan memimpinku melalui sepanjang jalan. Itu sebabnya saya selalu memilih kata perjalanan bersamanya daripada kata proses. Karena kalau Anda dan saya mengalami segala sesuatu yang secara daging ini tidak enak, bukan berarti Anda dibiarin sendirian dan Tuhan hanya ketawa-ketawa, saudara. No. Amin. Ayat ini menanggung kebenaran apa, saudara? Dia tetap beserta kita. Jadi ketika kita ada di dalam badai, Dia juga ikut. Amin. Ketika Anda dalam kesulitan, Dia juga ada di sana. Amin. Ya. Sadari, saudara. Ya. Tapi seringkali kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita ruwet terus, fokus kita lari terus kepada problemnya. Fokus kita lari kepada masalah. Saudara, ya, saya tahun lalu, ya, rekan terbaik saya, rekan baik maksudnya bukan rekan terbaik, maksudnya rekan baik saya, semuanya terbaik, saudara. Ya, sahabat saya seorang dokter gigi, saudara. Ya, dia sempat ngicipi yang namanya COVID, saudara. Oh, saudara, dia cerita kesaksiannya luar biasa sekali. Ya, dia bilang, saudara, kalau dia tidak memandang Tuhan, dia nggak akan kuat, saudara. Ya, dia ngalami, saudara, dia harus saturasi oksigen itu anjlok terus, dan harus disemprot oksigen, saudara. Nah, karena dia disemprot oksigen, istilahnya, ya kan, dia habis untuk oksigen aja tuh di atas 20 juta, saudara. Dia pakai alat untuk menekan oksigen supaya masuk ke paru-parunya. Akibatnya dia bilang, saudara, apa? Tenggorokannya kering. Karena tenggorokannya kering, saudara, dia harus minum banyak. Karena minumnya banyak, saudara, dia harus kencing terus. Kapan tidurnya? Justru itu dia cerita, saudara. Tapi setahap demi setahap, penyertaan Tuhan, saudara, tidak pernah lepas, dan dia lewat dari itu semua, dan dia sembuh dengan total. Luar biasa. Ya. Nah, saudara, ya, lihat. Jangan sampai Anda dan saya lepas dari memandang Dia. Amin. Kalau Anda dan saya mengalami segala sesuatu yang membuat kecewa, segala sesuatu yang, lo kenapa kok gini Tuhan? Lo kenapa kok gitu, saudara? Tetap lihat Dia. Amin. Ya, tetap. Ya kan. Arti Rehoboth,
dulu saya pernah siarkan, artinya luas, saudara. Anda terus lihat dia. Waktu itu Ishak dan karyawannya, saudara, ya buka sumur, digegerin terus, diajak ibu terus. Ya, Anda bisa lihat itu kejadian. Ya, saya nggak akan share di sini, tapi saya mau ingatkan, ketika Anda ngalamin apapun yang Anda alami, ya, tolong jangan lari daripada melihat dia. Amin. Pak, dia nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan, saudara. Anda harus belajar. Ya, saya pun berlatih, saudara. Kami terus berlatih. Untuk apa? Untuk terus merasakan kasih-Nya. Amin. Saudara. Mazmur 26 ayat 3. Ini Daud loh, saudara. Daud nih, cara hidupnya Anda lihat baik-baik ya. The Passion nulis, aku tidak pernah melepaskan pandanganku. 26 ya, Mazmur 26 ayat ketiga setelah ini. Ya. Aku tidak pernah melepaskan pandanganku daripada kasih-Mu kepadaku. Kesetiaan-Mu mengokohkan langkah-langkahku. Lihat, saudara. Daud selalu memilih apa? Tidak pernah melepaskan pandanganku dari kasih-Mu. Makanya dia lihat Goliat, dia nggak goyang. Kenapa? Karena dia selalu lihat dia. Amin. Saudara lihat ya. Makanya saudara, saya nggak nolak kalau ada statement bahwa Goliat lahir untuk promosinya Daud. Setuju? Jadi kalau saudara yang pengen dipromosi, siap-siap aja. Siap apa? Pasti Anda ketemu Goliat. Halo. Halo dan halo. Tolong jangan sedih, saudara. Pasti ketemu yang gede-gede, saudara. Tapi Tuhan yang akan mengokohkan langkah Anda ketika Anda tidak melepaskan pandangannya daripadanya. Mazmur 34 ayat 8a. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Lihat, saudara. Kecaplah dan lihatlah. Taste and see. Kecaplah, kecap, saudara. Anda harus ngerasain. Ya. Terus terang, saudara. Ya. Saya memang termasuk senang jalan-jalan ke Surabaya. Kenapa? Waduh, saudara. Ya. Kalau ketemu Bu Maria dan family-nya, saudara. Ya, even di dalam gereja aja itu makanannya banyak yang aneh-aneh, saudara. Ya, selalu Bu Maria bilang, lo itu banyak yang senyum kan? Ya, coba ini dulu Pak David, coba ini dulu, coba ini. Ya, kalau saya bilang, ya iya Bu, enak loh Pak David, enak. Kalau saya nggak pernah nyobain, kerasa enak nggak? Halo, halo, saudara, saya jujur, bukannya saya ya terus jadi ya kan pelahap atau doyan makan banget bukan. Tapi saya mau bilang, saudara, memang faktanya enak, setuju ya? Halo, ya kecaplah itu loh, saudara, kecap dan lihat. Ya, kecap dan lihat. Ya. Banyak yang enak-enak. Nah, Tuhan saudara itu lebih dari super enak. Setuju? Amin. Amin. Nah, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara yang saya kasih, ya kan, buat saudara-saudari yang berlindung kepadanya. Tadi saya cerita tentang dokter gigi sahabat saya. Itu saudara waktu kena COVID, itu suami istri loh, saudara. Suami istri yang kena. Ya. Tapi cara Tuhan, saudara. Ya. Istrinya bahkan punya kesaksian, saudara. Ya, itu dia ngukur karena dia dokter, dua-duanya dokter gigi, saudara. Jadi tahu istilah-istilah kedokteran. Waktu dites D-dimernya, saudara, istrinya tuh D-dimernya tuh tinggi banget dan itu sangat berbahaya. Tapi kok ya bisa-bisanya dia sebagai seorang dokter, dia ngaku dia sempat salah baca, saudara. Jadi nolnya hilang kurang 1. Halo. Jadi kalau nolnya gelundung 1 itu angkanya tidak terlalu besar. Jadi harapannya lebih besar, betul kan? Ya. Tapi justru karena dia keliru baca, imannya naik. Lupa kalau nggak keliru. Nah, kalau nggak keliru pun Tuhan punya acara. Betul? Amin. Nah, saya mau selingi lagi dengan satu kesaksian karena ayatnya kebetulan tentang ini, saudara. Tapi sebentar.
Oke, mungkin nanti aja lah secara Yesaya. Jadi nanti saya selipin kesaksian lagi sedikit. Bukan kesaksian saya sendiri sih, saudara, tapi ini kesaksian dari anak rohani saya. Ya, kita lihat dari Mazmur 121 ayat 1, saudara, sampai 4. Ya kan? Ya, ini Daud, saudara. Aku melihat ke gunung-gunung, ya, dan bukit-bukit merindukan pertolongan Allah. Lihat, saudara, Daud itu melihat gunung-gunung dan bukit-bukitnya ngapain? Nyari Tuhan, saudara. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa pertolongan dan perlindungan kita yang benar, yang datang hanya dari Tuhan, pencipta kita yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Saudara, apapun boleh terjadi. Ya, Anda nggak usah kebingungan, saudara. Ya, pencipta kita, penolong kita, ya, itu cuma Dia. Dia akan menjaga dan menuntunku, tidak pernah membiarkanku tersandung atau jatuh. Allah adalah penjagaku. Dia tidak akan pernah melupakan atau mengabaikanku. Dia tidak akan pernah tertidur atau terlelap. Dia adalah Allah sang pelindung bagi umatnya Israel. Saudara, Daud belajar terus, dia akan fokus kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada gunung-gunung atau bukit-bukit, saudara. Ya. Artinya apa ayat ini, saudara? Ya kan? Jadi Tuhan itu bukan soal ada di gunung atau bukit doang. Bersyukur buat Anda dan saya hidup di zaman ini, saudara. Tuhan Anda dan saya itu ada di mana? Halo? Di hati kita. Amin. Ya, jadi jangan dicari yang aneh-aneh, saudara. Amin. Ya, thank you Bu Maria. Ya, Tuhan tuh ada di hati Anda. Ya, tapi seringkali, saudara, masalah problem itu membuat kita tuh terganggu terus. Kita selalu dibikin out of focus, kita selalu didistract, dipancing terus, saudara. Ya, di dalam bahasa aslinya, saudara, Adam dan Hawa, terutama Hawa, waktu disuruh lihat buah pengetahuan baik dan jahat sama ular, itu dalam bahasa aslinya Hawa itu mukanya, saudara, itu didongakin gitu loh. Jadi dagunya tuh diangkat suruh supaya lihat buahnya. Ya. Jadi si ular yang isinya setan waktu itu ditunggangin setan itu suruh nyuruh Hawa itu lihat itu loh. Oh iya, kelihatannya baik untuk dimakan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Anda dan saya harus fokus kepada Tuhan kita. Terus-menerus. Jangan kepada yang lain. Mazmur 141 ayat 8. Tetapi engkaulah Tuhan dan Allahku. Ya, aku hanya memandang kepadamu. Aku menyembunyikan diri di dalam engkau, karena itu jangan biarkan aku tidak berdaya. Ini doanya Daud. Ini doanya Daud, saudara. Dia minta supaya benar-benar ada di sana terus-menerus. Untuk terus-menerus ada bersama dia. Ya. Makanya, saudara, Daud sempat gelewar loh, Pak. Iya, Daud kepleset. Kenapa? Karena pandangannya lihat yang lain. Halo? Halo tuh halo. Ya. Jangan sampai pandangan kita ini meleset, saudara. Terus, saya lanjut dari nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya 43 ayat 19. Ya. Nih, saudara, ya kan, lihatlah nubuatan Nabi Yesaya. Thank you. Thank you, Hendra dan tim. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, ayat ini berkata, lihat, behold. Saudara, tolong jangan lihat jalan barunya atau sungai-sungai di padang belantaranya dulu. Jangan lihat itu, saudara. Itu pasti terjadi. Tapi ayat ini bilang apa? Lihatlah aku. Halo. Haleluya, saudara. Lihatlah dia. Fokuskan kepada dia, saudara. Ya. Nah, saya mau selipin, saudara. Desember awal lalu saya kaget, tiba-tiba saya di teks di WA sama anak rohani saya yang memang agak jarang berkomunikasi WA karena dia sibuk, saudara. Dia dosen di Jawa Tengah. Ya. Tiba-tiba dia bilang, "Om, apa kabar?" Ya, jadi saudara perlu tahu anak-anak rohani saya itu manggilnya macam-macam, saudara. Ada yang Pak, ada yang Om, ada yang Om Babe, saudara. Ada yang Babe tok.
ya kan, macam-macam. Saya nggak masalahin, pokoknya yang penting dekat buat mereka, enak, silahkan aja. Ya, nah apa yang terjadi saudara? Dia bilang, Om, aku udah di Sydney nih. Hah? Saya kaget saudara. Sejak kapan? Baru 2-3 hari yang lalu, Om. Loh, bukannya ini masa kayak gini, ya masuknya pada susah, betul ya? Beberapa negara kan susah, saudara. Masuk Australia kan susah. Iya, Om, aku dapat spesial permit, dapat izin khusus karena sudah waktunya aku kuliah onsite. Waduh, ceritanya gimana nih saya bilang? Ya kan. Akhirnya cerita, jadi dia cerita saudara, waktu dia S1 dulu, sebelum S1 selesai pun saya suka ketemu dia, maksudnya kalau saya pas ke Jawa Tengah ketemu dia, dan saya doain dan janji Tuhan selalu luar biasa. Ya, dia cerita saudara, bagaimana Tuhan menuntun perjalanannya. Ya, dia selalu bilang, Om inget nggak? Om doain aku. Ya saya nggak inget saudara, ya kan. Dan dia inget-inget dan dia alami setahap demi setahap. S1 selesai, S2 dia dapat beasiswa, saudara. Dia selesai S2. Terus waktu S2 dia mengajukan S3. Ya, S3 itu kandidat dokter, maksudnya supaya dapat doktor, saudara. PhD. Dia berdoa dan saya doakan dan Tuhan berjanji luar biasa. Ya. Tapi ternyata prosesnya lama. Udah gitu ngelewatin pandemi lagi, saudara. Udahlah, yang ada cuma lemes, betul ya? Halo? Ya, seolah-olah semua janji yang begitu ajaibnya, saudara, ya, begitu janji yang diharapkan dan dia semangat banget, berharap banget, tiba-tiba roboh aja, ya, oleh satu virus yang kurang ajar banget, saudara. Tapi waktu itu sebelumnya dia juga ngalamin, saudara, ya, waktu dia sudah siap-siap mau ngajuin. Dia bilang, dia mengajukan kepada uni di Australia, tapi yang levelnya biasa. Karena dia merasa, nggak mungkin lah aku mencapai level yang uninya yang kelasnya tinggi sekali. Di level yang biasa pun ditolak, saudara. Ya, dia kecewa pasti, normal manusia. Tapi dia tidak mau larut dalam kecewa. Ya, saya juga doakan, jangan pernah larut. Ya, apalagi marah sama Tuhan. Ya, saya percaya di sini nggak ada yang marah sama Tuhan, amin ya. Ya, nggak boleh, saudara. Kecewa, iyalah. Emang sayang juga nggak pernah kecewa. Saya pernah kecewa sama Tuhan, saudara. Kesal pernah, tapi jangan lama-lama. Ya, nanti jadi pahit. Nah, saudara, yang saya kasih, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Ya, ketika dia itu ya udah dia tetap berdoa dan dia tetap bersyukur, tetap fokus ya, dia jalani kehidupannya, dia ngajar tetap dengan semangat. Ternyata saudara, dia bilang udah di Sydney. Dia diterima di mana, saudara? Di University of Sydney, saudara. Itu di apa sih, Pak? Itu rankingnya kira-kira ranking 2-nya Australia. Ya. Ya, ranking satunya tuh ANU, Australian National University. Tapi pada beberapa jurusan mereka tuh bersaing, jadi bolak-balik. Kadang-kadang jurusan ini yang ini nomor 1, kadang-kadang jurusan yang itu ini yang nomor 1. Ya. Terus saya bilang, kok bisa kayak gitu? Ya itu, Om, saya juga kaget. Tuhan tuh terlalu ajaib. Amin. Saudara, saya mau bilang, saudara, ketika Anda dan saya fokus sama dia, tolong saudara, sebagai anak-anaknya, sebagai domba gembalanya, hanya lihat dia aja, saudara. Amin. Karena kalau Anda lihat dia, Anda tidak akan pernah kecewa. Amin. Ya. Nah, nanti kalau Anda mau tahu cerita detailnya, ya saya juga mohon izin Bu Maria, karena nanti tanggal 7 Februari dia akan kesaksian di acara kita. Ya, anak ini, saudara, dia akan berbicara, akan bagi. Padahal saya udah bilang, ini Australian time buat kamu. Keberatan nggak kamu? Karena Australia itu maju, saudara. Jamnya plus 3 atau 4 kalau nggak salah.
Dia bilang, nggak apa-apa, dia bilang. Ya. Saudara, saya cuma mau bilang satu aja. Tuhan itu baik. Amin. Nah, sekarang pengajarannya Yesus sendiri. Lihat, Yohanes 10 ayat 9. Akulah gerbang masuk. Ya, siapa yang masuk melalui aku memperoleh hidup, kemerdekaan, dan kepuasan. Saudara, dia itu gerbang masuk. Jadi kalau Anda mau masuk melalui dia, Anda harus melihat gerbangnya di mana. Setuju? Halo? Nah, ini sangat terkait dengan hati, saudara. Makanya tolong hati itu dijaga, saudara. Jangan gampang ruwet, jangan gampang sakit hati. Ya kan? Jangan gampang rumit, saudara. Ya, masa-masa gini jangan, kalau sampai ada yang ngeselin, ya udahlah. Ya udahlah. Ya kan, lupain, ampuni, lupain. Berkati malah. Ya, doain maksudnya. Ya. Saudara, siapa yang masuk melalui aku memperoleh hidup, kemerdekaan, dan kepuasan. Halo? Ya. Saudara akan dapatkan ini semua. Ayat 10, nah ini sering kita dengar. Pencuri hanya memikirkan satu hal, yang ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan, tapi aku datang. Aku datang. Saudara, ya, jangan bahas pencurinya ya. Halo? Ya. Ini pencuri kerjaannya cuma memikirkan satu hal, mencuri, membantai, menghancurkan. Thank you, Hendra and Tim. Ya, di Stabilo ini tuh. Aku datang, memang saya mau Stabilo ini nih. Aku datang, saudara. Ya, ya, akan memberi kamu dalam segala sesuatunya dalam kelimpahan melebihi dari yang kamu harapkan, hidup dalam segala kelimpahannya sehingga kamu melimpah ruah. Saudara, berhenti ayat ini dulu ya. Ya, waktu saya mempelajari ayat ini lagi, karena ayat ini udah kita sering dengar, bahkan hafal, Tuhan tuh tanya sama saya, kamu kalau baca ayat ini yang kamu ingat apa? Saya menerimanya dalam kelimpahan. Dia tertawa, saudara. Nggak salah loh, saudara. Anda dan saya menerima segalanya sesuatu dari Tuhan dalam kelimpahan itu nggak salah. Tapi Tuhan ingetin. Jadi kamu lebih fokus kepada sesuatu yang aku beri atau kepada aku datang. Di situ saya nangis, saudara. Halo. Di situ saya nangis. Ya Tuhan. Terlalu sering saya melihat segala sesuatu itu dari kado atau hadiah. Dari jasmaninya. Saudara. Ya. Terlalu sering kita lihatnya itu kepada apa yang dia bisa beri atau apa yang dia bawa, kadonya kayak apa. Saudara yang saya kasihi, ya, kita kalau Natal sering tukar kado kan. Halo, seru tuh, ya, begitu satu orang udah dapat kado ini, satu orang dapat itu, satu orang yang dapat yang kotak, satu yang bunder, satu yang lonjong, ya, terus pada ribut tuh, isinya apa nih? Ya kan, isinya pasti itu. Ramenya nggak karuan, nggak salah sih, saudara. Ya, itu satu acara di mana kita bisa saling ketawa-ketawa, ya. Tapi di sini saya mau ingatkan saudara, Tuhan tuh bilang sama saya, ingat, aku datang. Halo, saudara. Ayat 11, akulah gembala yang baik yang meletakkan hidupku sebagai korban persembahan. Coba. Saudara, dia tuh gembala yang sangat baik yang menyerahkan dirinya dikorbanin buat Anda dan saya. Lanjut mundurnya saudara, ayat 10, Yohanes 10 ayat 4. Dan ketika dia telah membawa keluar semua dombanya, dia berjalan di depan mereka, dan mereka akan mengikutinya, karena mereka sudah mengenal suaranya. Saya taruh ini di belakang karena saya ingin nunjukin, kalau dia adalah gembala saudara dan saya, domba harus lihat dia terus. Amin. Amin. Domba harus fokus lihat dia terus. Nah, saudara yang saya kasihi, ya kan, saya diingatkan kepada satu ayat yang selalu sering kita dengar, sering kita hafal. Matius 6:33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada. Saudara, kita harus mencari kerajaan Allah. Apa sih? Satu wilayah, satu dimensi wilayah
di mana rajanya adalah Tuhan kita. Amin. Ayo, hari-hari ini tolong fokus Anda dan saya. Jangan kemana-mana, saudara. Fokuskan diri kita kepada kerajaannya. Amin. Saudara, maaf. Waktunya saya share agak cukup lama dan ayatnya banyak. Kenapa? Karena saya kepengen jemaat ini makin dewasa, dan makin dewasa. Amin. Saudara, saya mau bilang, kita sebagai orang tua atau kita dulu pernah jadi anak-anak. Kalau orang tua kita, papa kita atau mama kita pergi, ya, apalagi kalau dia keluar kota atau keluar negeri, ya, pada saat mereka pulang itu kita sebagai anak tuh senang. Anak kita akan sangat senang kalau kita pulang, betul ya? Tapi Anda coba rasakan, kalau Anda pulang, anak Anda yang dilihat cuma oleh-olehnya apa-apa, rasanya gimana? Halo, mah oleh-olehnya apa? Terus yang dilihat tangannya doang, bawanya apa? Atau yang dilihat, yang dibantu cuman geret kopernya, habis itu bongkar kopernya cepat-cepat nanya, ini code-nya apa? Kuncinya mah, Pak? Bukan seneng karena papa mamanya pulang. Halo. Saudara, bahwa seorang tua, seorang papa mama pulang, itu pasti bawa oleh-oleh sekecil apapun. Saudara. Ya, saudara. Sekecil apapun. Ya. Saudara, sebab itu saya mau bilang, saudara, ketika Yesus datang, aku datang. Tolong lihat akunya ini loh. Halo. Saudara, ke depan tolong fokusnya jangan kepada semua yang ada di masalah sekarang ini. Di luaran ada yang hobi banget, saudara, lihat tahun lalu, bilang tahun ini bencana, tahun ini bilang tahun depan bencana. Waduh, saudara, mumet. Ya. Pak Amos, guru saya, guru besar, ya, itu ngirimin ya yang 2022 ini. Di tengah semua kegoncangan keruwetan ini akan ada kemuliaannya. Betul ya Bu Maria ya? Ya. Ya. Nah, Anda akan lihat ini. Kapan? Kalau Anda lihat dia terus. Halo? Nah, kalau kita lihatnya kepada ruwetnya ini terus, saudara, aduh capek. Ya. Minggu lalu Jakarta ada bencana, saudara. Ada bencana, maksudnya gempa, saudara. Wah, ramenya nggak karu-karuan, saudara. Ya udah. Ya. Ya. Saudara, Tuhan akan melindungi Anda dan saya. Amin. Ya. Tuhan tuh Tuhan yang penuh kasih, saudara. Jadi tolong banget. Ya. Terus lihat dia. Saudara, hari-hari ini, kalau lihat Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberi hidup. Pertama, pencuri datang. Jangan lihat pencurinya, udah nggak usah dipikir itu, Mas. Biarin aja. Dari dulu pikirannya cuma nyuri doang kok. Ya. Sekarang udah rame lagi, nanti akan ada pandemi lebih hebat lagi. Saudara, apapun mau kayak apa, saudara, Tuhan Anda dari dulu namanya di atas segala nama. Ya. Namanya di atas segala nama. Ya. Saudara, mau nanti modelnya apa dan sebagainya, saya nggak mau mikirin kejauhan, saudara. Saya cuma mau lihat Tuhanku ajaib. Amin. Ya. Oke, ayat terakhir. Wahyu 4 ayat 1. Ada dua versi, dari The Passion dan dari NASB, New American Standard Bible 2020. Kemudian tiba-tiba, setelah aku menuliskan pesan-pesan ini kata Yohanes di Pulau Patmos, aku melihat sebuah pintu gerbang terbuka di sorga, dan suara yang telah kudengar dari dulu seperti bunyi sangkakala, suaranya kencang banget, memecah kehinangan dan berkata, naiklah ke alam ini. Aku ingin mewahyukan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Di titik ini saya mau berdeklarkan buat Rehoboth Family. Naiklah ke alam ini. Tuhan ingin mewahyukan kepada Anda semua apa yang harus terjadi sesudah ini. NASB berkata, after these things I look and behold. Setelah semua ini, aku lihat dan benar-benar perhatikan, behold.
A door standing open in heaven. Satu pintu yang sudah terbuka di surga. And the first voice, ya kan, kata yang pertama, kalimat pertama yang aku dengar, yang kencengnya kayak bunyi trompet, itu berkata, come up here, naik level. I will show you what must take place after these things. Lihat saudara, aku akan jelaskan, mewahyukan kepadamu apa yang terjadi sesudah ini. Sesudah apa, Pak? Sesudah ini loh. Sesudah ini semua selesai. Bapak yakin ini akan selesai. Saya yakin akan selesai. Anda lihat, sebentar lagi akan selesai. Ya, nggak tahu tapi caranya gimana. Persisnya kapan nggak tahu. Tapi saya percaya kita akan melewatinya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih. Saya akan tutup dalam doa. Bapak bersyukur buat semua kasih yang Kau beri. Hamba-Mu berdoa khusus sekarang Tuhan. Buat Bu Maria dan family. Untuk menggembalakan umat yang Kau titipkan kepadanya. Gereja ini lahir bukan karena cita-cita seseorang, tapi lahir karena hati-Mu Tuhan, untuk dibuat. Hamba-Mu tahu perjalanannya Tuhan. Dan Hamba bersyukur kami masih terus bergandengan tangan, kami masih terus saling menguatkan, hand in hand, bersama-sama mengikut Gembala Agung ini, berjalan mengarah kemanapun Engkau pergi. Karena kami percaya Engkau akan berikan hikmat khusus buat Bu Maria, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Yes. Kesehatan yang sempurna, hikmat yang sempurna, berkat yang selalu mengikutinya, damai sejahtera, kebenaran, sukacita yang terus ada bersamanya. Dan itu akan mengalir kepada semua jemaat dan keluarganya. Supaya semuanya boleh merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kita sembah, itu bukan Tuhan yang lupa akan janjinya. Tapi Tuhan yang tahu persis kapan janji itu harus dilepaskan. Kapan eksekusi janji itu dinyatakan. Kau berkati Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Nama-Mu di atas segala nama. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan ingatkan saya pada Martin and Daisy. Intinya bersukacitalah. Jangan khawatirkan tentang hidupmu dan terutama anak-anakmu. Dia adalah jalannya, dialah kebenarannya. Haleluya. Tuhan akan bukakan jalan semuanya buatmu. Mungkin anakmu bermimpi sesuatu yang Anda tidak tahu persis. Tapi Anda harus tahu, dia pun anugerah Tuhan, pahlawannya, yang akan diangkat. Terima kasih Tuhan. Mau percaya Tuhan buat keluarga ini. Yes, perlindungan-Mu sempurna. Buat Yemima. Tuhan bilang, aku menanamkan sumber air kehidupan yang kuat di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Teruslah memancarkan itu semua. Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita yang meluap, itu akan terus keluar dari hatimu. Banyak orang akan curhat dan minta doa. Lakukan itu. Jangan terus merasa, apa aku bisa? With God, all things are possible. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Percaya satu persatu Engkau akan lawat Tuhan. Jemaat-Mu di sini Tuhan.
Hamba-Mu percaya semuanya akan ajaib. Semuanya akan ajaib. Amin. Saya merasa buat Pak Kwok Dung, saya nggak tahu, cuman saya merasa ada kesembuhan yang Tuhan alirkan buat Anda. Saya nggak ngerti apakah ada sakit di Anda atau di keluarganya, cuman saya lihat healing terjadi. Kesembuhan sedang terjadi. Boyong. Ya. Kesembuhan sedang terjadi. Percaya aja, Pak. Tuhan akan pulihkan. Amin. Tuhan akan lawat. Amin. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bersukacitalah dan percayalah. Karena Tuhan yang mengasihi. Buat Bu Catherine, tulisannya USA. Saya nggak tahu apakah Ibu lagi ada di USA. Betul, Pak. Ya. Tiba-tiba saya lihat jalan, tepatnya sebenarnya lorong awalnya. Tuhan bilang, terus jalan bersamaku. Walaupun saat ini kadang-kadang kau tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarmu. Tapi percayalah, akulah terangmu, akulah gembalamu. Amin. Dan di ujung sana, Tuhan sudah mulai tunjukkan. Saya nggak tahu ini make sense atau enggak. Cuman udah kelihatan. Ada satu terang yang besar. Yes, dan di sana akan mengalami itu yang namanya luas, lega. Ya, saya diingatkan lagi istilah Rehobot itu artinya luas. Amin. Ya, Anda akan mengalami satu keleluasaan. Ya, Anda akan mengalami satu kelegaan yang belum pernah dialami sebelumnya di dalam nama Yesus Kristus. I release that for you and family. Haleluya. Amin. Amin.